Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Suluh Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang maha agung, yang sangat suci, bulan di mana aktivitas kita hendaknya lebih meningkat, kemudian derajat ketakwaan dapat kita capai. Aktivitas meningkat dalam konteks bahwa dipastikan seluruh amal atau perbuatan amalul yaumiyah kita hari-hari itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, puasa itu sebenarnya diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sejalan dengan turunnya wahyu Al-Baqarah ayat 183. Jadi setelah itu artinya apa? Rasulullah sudah bulan yang ke-18 berada di Madinah, hijrah dari Makkah. Nah, intinya selama ini kita pahami bahwa puasa di bulan Ramadan itu akan sebagai sebuah kewajiban, ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya sebagai sebuah kewajiban. Dalam kesempatan ini kita coba ingin lihat bagaimana filosofi Ramadan itu hadir membentuk kohesivitas sosial di antara kita. Saya pikir ini penting, ya, sehingga hari-hari Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa maksimalisasi ibadah yang kita lakukan. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, berkenaan dengan ini ada dua matan hadis yang berbeda, tapi sedikit saja, ya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu satu. Jadi intinya shoma, kemudian di situ ada iman, di situ ada ihtisaban. Yang kedua ada matanya adalah "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi man dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu sama. Ada pemanaan bahwa man shoma itu adalah berpuasa, artinya ini aktivitas seorang yang berpuasa di siang hari. Nah, jadi sejak fajar menahan lapar, dahaga, tidak berhubungan suami istri, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa misalnya, sampai kepada terbenamnya matahari. Itu dalam konteks sama. Jadi sebenarnya bukan hanya itu saja, tetapi juga adalah kita di sana bisa menambah aktivitas zikir menjelang matahari terbit, setelah salat subuh berjamaah misalnya, kemudian kita sholat duha, kemudian kita refreshing atau sedikit menggerakkan tubuh supaya lebih segar, kemudian berangkat ke kantor bekerja, yang berdagang, yang bertani pergi ke sawah, yang bertukang juga yang mengerjakan pekerjaan, orderan yang menjelang Idul Fitri tentu banyak sekali orderan, yang mahasiswa juga ya pergi kuliah, yang dosen juga menyiapkan pembelajarannya. Nah itu. Nah, kemudian zuhur udah tuh kembali berjamaah, kemudian kan ini aktivitas sehari-hari. Nah, ketika di malam hari itu man qama ini maksudnya mungkin ini dari level malam, ya. Karena apa? Siapa yang menegakkan qiyamul lail pada malam hari? Ya tentu ada, bukan hanya puasa ya, tapi di Ramadan itu ada sholat sunat tarawih gitu. Kemudian witir, ya, dilanjutkan dengan tilawatul Quran misalnya, atau tadarus, silaturahmi dengan handai tolan. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia. Nah,
Jadi apa entitas yang terpenting dari perilaku Ramadan itu? Bahwa kita menahan lapar dan dahaga itu sebagai ujian jasmaniah. Dalam waktu tertentu kita itu diprogramkan untuk melatih diri tahan menahan lapar dan tahan menahan dahaga. Ini punya nilai-nilai tersendiri bagi karakter seseorang untuk membangun kepedulian sosialnya, untuk membangun dimensi kemanusiaannya. Bayangkan bagaimana mereka yang selama ini susah untuk makan, bekerja hari ini untuk makan besok misalnya, atau bekerja pagi untuk makan siang misalnya. Ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita. Dan satu hal yang terpenting adalah dia ada inklusivitas ibadah di sini. Misalnya dalam sebuah keluarga yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya punya fasilitas, punya segalanya. Di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada mertua misalnya, ada cucu, ada pembantu misalnya, ada pekerja yang bersihkan rumah dan sebagainya. Itu bagaimana dimensi Ramadan ini mengajarkan? Ketika imsak itu sama-sama imsak. Dari pembantu sampai kepala rumah tangga sama-sama imsak ya. Nanti ketika berbuka ya sama-sama juga berbuka. Itu tidak ada rumus. Kamu kan sebagai pembantu di sini, sebagai yang memasak, sebagai yang tukang petugas garden, kebun, halaman rumah, tuan rumah dulu yang berbuka, yang lainnya ke belakangan. Tidak bisa seperti itu. Jadi ini ada dimensi yang tanpa sadar kita diajarkan membangun kohesi sosial. Ada keterikatan antara kelompok-kelompok, antara komunitas-komunitas. Mungkin juga secara kultural, misalnya kita lihat di budaya-budaya kita di tengah-tengah masyarakat, biasanya di manasah atau di masjid, di kampung-kampung, di mana-mana itu ada dibuat buka puasa bersama. Ini sebenarnya sangat indah ya, menjalin ikatan silaturahim. Di sana ada tujuan bersama, di sana ada bercengkrama ria, tukar pendapat, tukar pandangan terhadap situasi sosial yang ada begitu. Ada komunitas-komunitasnya di mana-mana, di perkantoran, di mana-mana di instansi ada yang bekerja, kemudian ada berbuka bersama. Ini punya nilai-nilai kohesi sosial. Yang penting adalah Ramadan ini mengajarkan kebersamaan. Ramadan itu serangkaian aktivitasnya tentu ya tidak hanya berpuasa, semua amalan yang kita sebutkan tadi. Rangkaian aktivitas di bulan Ramadan itu membangun yang inklusi sosial, sifatnya inklusif bukan eksklusif. Jadi bukankah Ramadan ini aktivitas puasa kita itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dievaluasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, kita tidak tahu, kita hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita harus lengkapi syarat rukun, memelihara iffah diri dari yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri, supaya jenjang ketakwaan kita lebih tinggi. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, mengapa kohesivitas yang inklusif dari kohesi sosial Ramadan ini perlu ditumbuh kembangkan? Karena dia di sana akan terbangun stabilitas dan harmoni dari sebuah kelompok, dari sebuah komunitas. Sama ada di perkantoran, sama dia di lingkungan keluarga, sama ada di tatanan sosial masyarakat. Kenapa? Di sana ada value, ada norma-norma yang berlaku, ada identitas kolektif yang kesepahaman puasa kita Ramadan ini
membangun karakter sosial lebih tinggi, membangun kepedulian sosial lebih tinggi, merasakan lapar dan dahaga sebagai sebuah ujian penderitaan, dan itulah bagaimana kita akan membangun kesadaran dan kita bisa menjadi entitas sosial yang memiliki kohesivitas sosial di dalam lingkungan kita. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, saya pikir ini sebagai bahan dukungan kita, maka jangan pernah abaikan setiap aktivitas Ramadan kita ini. Membangun karakter pribadi kita menuju entitas takwa itu adalah melahirkan nilai-nilai humanisme, melahirkan nilai-nilai kemanusiaan di antara kita. Karena bagaimanapun adanya kohesivitas sosial di antara kita ini itu adalah sebagai sebuah full power, kekuatan yang bersinergi. Apalagi kalau kekuatan-kekuatan individual itu menjadi komunal dalam menghadapi dinamika kehidupan itu akan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.